Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai melatih verbal pada anak autisi dengan kondisi atau keadaan anak belum bisa berbicara satu huruf pun gitu. Nah, pertama memang tetap harus melalui melatih motorik kasar dan juga motorik halus. Contoh dari motorik kasar yaitu misalnya tepuk tangan, tangan ke samping, dan lain sebagainya. Sementara motorik halus misalnya menggesek-gesekkan telapak tangan, mengusap-usap, kemudian merangkum, membuat tanda pitch, dan lain sebagainya. Nah, setelah bisa motorik kasar, kemudian bisa motorik halus, selanjutnya kita melatih anak meniup. Ya, jadi meniup itu banyak ya, saya berikan contohnya itu misalnya adalah meniup sedotan. Jadi sedotan itu biasa, kemudian kita sediakan wadah, di dalamnya ada air, wadahnya boleh mangkok, cuman jangan terlalu panjang, jadi wadahnya agak melebar. Jadi wadahnya orang tua beda, sedotan anak juga dibedakan. Jadi di sini ada wadah dua, satu untuk orang tua dan satu untuk anak, begitu juga dengan sedotannya. Kemudian kita berikan instruksi tiru, kemudian kita tiup. Nah, nanti kan ada gelembung-gelembung di dalam airnya itu. Nah, kita usahakan anak juga bisa untuk menirunya. Jadi itu untuk melatih alat-alat artikulasinya. Ketika dia sudah bisa meniup sedotan biasa, kita naik levelnya ke sedotan bubble. Sedotan bubble itu dia penampangnya lebih besar, gitu ya. Kalau seandainya kita beli minuman yang boba gitu, nah itu bisa masuk, jadi sedotannya penampangnya lebih besar, sama menggunakan wadah air kita tiup, kemudian ada gelembung-gelembung, anak juga harus bisa menguasainya. Setelah dia bisa, kita naik lagi ke menggunakan selang akuarium yang putih bening itu, kita gunakan 1 meter dulu panjangnya. Ketika 1 meter sudah anak mampu, kita naikkan lagi ke selang 2 meter. 2 meter bisa, naik lagi ke 3 meter, naik lagi ke 4 meter hingga ke 5 meter. Karena semakin panjang yang dia tiup, maka alat artikulasinya semakin terlatih, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melatihnya dengan meniup lilin ulang tahun, lebih kecil, kemudian besar lagi lilin putih, ya, lilin putih yang untuk makan di atas meja. Nah, kemudian ketika kita sudah melatih dengan lilin, kita latih dengan meniup fluid pramuka, meniup fluid biasa seperti tukang parkir. Nah, itu kita latih meniup. Nah, jadi kita usahakan anak untuk benar-benar melatih alat artikulasinya dengan sering meniup. Saya ulang lagi, tadi itu ada meniup sedotan biasa, kemudian meniup sedotan bubble, kemudian meniup selang akuarium 1 meter, naik kalau sudah bisa baru ke 2 meter, naik lagi ke 3 meter dan seterusnya hingga 5 meter. Kemudian kita melatih meniup fluid biasa, kemudian fluid untuk pramuka, dan fluid lainnya juga boleh, yang ada yang ditiup bisa bergerak ya, seperti ada gerakan mainan anak-anak, itu juga boleh. Meniup bubble yang menghasilkan busa bulat-bulat itu juga bisa gitu. Jadi apa saja yang bisa kita latih meniup, boleh kita gunakan alat-alat yang ada di dalam rumah itu untuk melatih alat-alat artikulasi anak sehingga bisa mengeluarkan suara. Nah, ketika sudah melatih dengan meniup, nah berikutnya kita latih anak untuk menganga. Jadi kita latih anak tiru. Nah, jadi hanya nganga saja ya, jangan mengeluarkan suara A, hanya tiru. Jadi benar-benar maksimal, nganganya itu maksimal agar anak jelas melihatnya. Tiru. Nah, tiru. Nah, jadi anak mengikuti, tiru. Nah, seperti itu. Nah, ada dua kemungkinan.
ketika anak bisa meniru membuka mulut, kita berikan reward. Insya Allah berikutnya saya akan membahas reward apa saja. Ketika anak bisa tiru, anak mengikuti, kita berikan reward. Ya, pandai. Itu contoh reward. Kemudian ketika kita memberikan imitasi menganga, tiru, anak juga mengikuti dan mengeluarkan suara A. Saya contohnya anak tiru A. Nah, itu juga berikan reward. Artinya situ udah ada modal untuk kita melatih A gitu. Nah, berikutnya ketika kita sudah melatih menganga, anak bisa tiru, anak mampu, kita coba untuk mengeluarkan suara A. Tiru A. Nah, kemudian kita harus tetap posisi menganga, tiru A, sampai anak mengikuti. Jadi jangan bergerak bibir, jangan bergerak rahang, atau jangan ada gerakan apapun sampai anak mengikuti kita. Tiru A. Nah, ketika anak menganga tapi tidak mengeluarkan suara, saat itu pula kita memproduksi suara A. Saya beri contoh, tiru A. Anak mengikuti, tapi tidak mengeluarkan suara, kita produksi. Tiru A. 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 Nah, seperti itu namanya produksi suara. Jangan panjang. Jangan tiru A. A. Salah. Jangan terlalu cepat. Tiru A. 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 Salah. Jadi jeda. Tiru A. 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 Seperti itu. Nah, jadi selama anak menganga, catatannya selama anak menganga. Jadi kalau anak sudah menutup mulutnya, kita berhenti. Tiru A. A. Anak menutup mulut, kita berhenti. Kemudian, kalau seandainya anak menganga terus, sampai kapan kita berhentinya? Kita hitung 3-5 detik di dalam hati. Tiru A dalam waktu bersamaan berhitung. 1001, 1002, 1003. Itu ya menghitungnya. Jadi tiru A. 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 Stop. Gitu. Jadi itu untuk melatih vokalnya. Tiru A. 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 Itu namanya produksi suara. Nah, ada juga kemungkinan anak tidak menganga atau hanya membuka mulut sedikit, atau seperti huruf U atau seperti huruf O. Nah, itu kita tidak bisa produksi suara. Jadi produksi suara ini hanya berlaku ketika anak menganga dengan membentuk suara A. Jadi kita bisa melakukan produksi suara seperti itu. Jadi ketika anak sudah bisa A dengan produksi suara, berikutnya kita melatih A tanpa produksi suara. Begitu juga dengan U, O, E, I. Jadi di dalam ABA urutan kalau kita standar biasa kan A, I, U, E, O. Tapi di ABA dilatih A, U, setelah bisa A kemudian U, setelah bisa U, O, E, kemudian I. Jadi E dan I cenderung belakangan. Jadi boleh A, U, O, boleh dibalik A, O, U, dan E, I juga boleh dibalik I, E, gitu. Jadi latih A dulu, kemudian U, O, kemudian E dan I juga, gitu urutannya ya. Jadi jangan setelah A, I, jadi beda. Oke, begitu juga dengan melatih U. Jadi ketika tiru U, anak hanya monyo seperti ini, tapi tidak mengeluarkan suara, kita produksi tiru U, 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 gitu. Begitu juga dengan O, tiru O. Jadi mulut tuh jangan bergerak ya sampai anak berespon. Tiru U, diam, posisinya diam, tidak bergerak, tangan, kepala, semuanya tidak boleh bergerak. Tiru U, tiru A, tiru E, tiru I,
itu. Jadi semoga bermanfaat. Itu yang untuk melatih vokal saja, melatih vokal yang sederhana yang bisa dilatihkan orang tua. Selamat mencoba ibu di rumah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.